Dulu pernah ada hutang. Siapa yang mula hutang ni? Almarhum Tun Abdul Razak. Tapi hutang dia untuk apa? Untuk buka tanah, untuk buka felda, untuk buat pembangunan luar bandar masa itu. Jadi orang tak soal hutang yang diperlukan mengikut keupayaan kita untuk membangunkan negara. Bukan hutang untuk buat projek-projek mega, kemudian kos yang melampau-lampau dan komisen berlebih-lebih, kemudian hutang jana wibawa, lingkuplah ekonomi negara. Jadi jangan samakan. Kalau kita lihat dari segi sejarah, hutang yang dibuat oleh marhum Tuan Abdul Razak itu penting bagi negara kita. Kalau tidak, tiada felda, tidak ada RISTA, tidak ada MARA, semua dari wang pinjaman bank dunia. Itu diperlukan pada ketika itu. Ini berbeza dengan apa yang berlaku terutama 33 bulan sebelum kita ambil alih kuasa. Dulu pernah ada hutang. Siapa yang mula hutang nih? Almarhum Tun Abdul Razak. Tapi Malaysia saat ini sedang menghadapi kekhawatiran ekonomi yang cukup serius. Total utang negara dilaporkan telah mencapai 1,22 triliun ringgit. Malaysia jumlah yang mengejutkan bagi sebagian besar rakyat. Angka ini mencerminkan lebih dari 60% dari produk domestik bruto PDB negara yang berada di ambang batas aman. Menurut standar fiskal internasional, pemerintah mengakui peningkatan utang ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pandemi COVID-19, subsidi bantuan rakyat, dan investasi dalam proyek infrastruktur berskala besar. Meski utang publik tinggi bukan hal baru bagi banyak negara berkembang, kondisi Malaysia menjadi sorotan karena tren peningkatan utangnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pertumbuhan PDB yang stagnan, lemahnya nilai tukar ringgit, serta ketergantungan pada pendapatan berbasis komoditas menjadi tantangan besar. Analis ekonomi memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut tanpa pengendalian yang efektif, Malaysia bisa mengalami krisis fiskal yang mirip dengan negara-negara seperti Sri Lanka atau Argentina. Salah satu isu yang muncul dalam perdebatan publik adalah kekhawatiran bahwa Malaysia menjadi negara pengamal riba. Guys, menteri dah bagi amaran, negara kita bakal muflis. Jadi, apa resolusi kerajaan supaya negara ini tak muflis? Kerajaan kata, kita kena tarik semua pension-pension penjawat awam dan kita kena tarik semua subsidi. Kalau nak tarik pension, aku okey je. Tapi buat dulu kepada pension-pension menteri. Sebab mereka kerja berapa tahun je, lepas tu pension ratus ribu. Inilah contoh ideal yang mana bila mai satu penyakit tu hanya mendapat tumpuan dan rawatan kepada simptom, tidak kepada punca penyakit. Sakit kepala makan Panadol, demam makan Panadol, semua makan Panadol, lepas tu melingkup. Wahai pemimpin yang disayangi, tolonglah acknowledge punca masalah yang kita hadapi ni adalah riba. Negara kita pengamal riba. Stop ambil riba. Mengingat sebagian besar instrumen utangnya berbasis bunga dalam konteks masyarakat muslim yang menolak riba, hal ini menjadi problem moral dan etis. Selain masalah ekonomi, isu ini semakin kuat digaungkan oleh kelompok-kelompok Islamis dan konservatif yang menyerukan reformasi sistem keuangan nasional agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pemerintah. Saat ini berusaha untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat dengan menyatakan bahwa situasi masih terkendali. Menteri Keuangan menyebut bahwa lebih dari 97% utang adalah dalam mata uang lokal yang mengurangi risiko ketergantungan pada fluktuasi eksternal. Selain itu, Malaysia masih mempertahankan peringkat kredit investasi dari lembaga pemeringkat internasional seperti FIT dan Moody's, meskipun dengan outlook yang cenderung hati-hati atau negatif. Hutang 1.5 trilion, janganlah salahkan saya. Salahkan pentadbiran dulu. Hutang, terus hutang, tiap tahun bertambah. Tahun ini pertama kali kita kurangkan hutang itu. Tapi apakah kita meningkatkan hutang? Tidak. Pinjaman baru tahun ini berjumlah 94 bilion ringgit
Berbanding atau ketimbang tahun lalu 100 bilion. Jadi tiap tahun dalam jangkaan kita mesti kurangkan hutang dan dengan itu dapat mengurangkan defisit. Geng, hutang negara secara ofisialnya adalah 1.5 trilion. Juga dinyatakan kedudukan hutang negara terkini sudah melebihi 80% daripada KDNK. Ibaratnya PM kita ni kata, kalaulah kita ni ada gaji RM1,000, 800 bayar hutang, geng. 200 itulah nak buat belanja makan, nak buat belanja anak sekolah. Itulah 200. Yang lain semua bayar hutang. Bagus. Despite of mencari jalan untuk mengurangkan hutang, hampa tahu kerajaan buat apa? Hampa jangan terkejut lah. Ini adalah surat rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ini bukan rahsia ya, geng. Berkuat kuasa 30 Januari, 5 bilion tambahan hutang negara. Surat ni dia panggil surat bond. Bukan James Bond tapi disebabkan ini adalah syariah comply punya, dia tak nama bond, dia nama sukuk. Anyhow, senang bahasa, hutang negara bertambah 5 bilion lagi. Yeay! Untuk isu 1.5 trilion hutang negara ni, kita kena lebih adil. Ia bukanlah semata-mata hutang di zaman PMX. Berapa kita bayar hutang 1MDB sahaja tahun lalu sampai sekarang? 48 bilion. Kalau tanya saya tak mau bayar. Kalau Malaysia ini mau kekal macam dulu, lembab, tak meningkat, kita kekalkan cara kita. Jangan buat perubahan. Kita jadi lembas. Sebab itu dalam hijrah saya ingat, saya mula tadi ayat apa? Khum fa'anzir, bangun daripada kealpaan kita, dari tidur, gerakkan dan bangkit dari atas sampai bawah semuanya untuk membawa perubahan dalam negara kita. Saudara, saya bukan nak mengenepikan semua jasa-jasa yang lalu. Ada orang masih jasa dia, tetapi saya tahu kenyataannya bahawa Malaysia ini punyai keupayaan, kapasiti yang jauh lebih baik. Kita boleh mengangkat martabat bangsa dan negara kita. Kita boleh jadi contoh yang baik, ekonominya, politiknya, sosialnya, pendidikannya, kerana kekuatan asasnya ada. Tetapi kalau mau meningkat, yang tiap-tiap pagi buat kenyataan, macam-macam kenyataan. Kononnya nak naik gaji pegawai kerajaan. Nak naik macam mana, duit pun tak ada. Bayar hutang saja pun berbilion-bilion setahun. Macam mana nak naik gaji? Kemudian kita kaji. Dan inilah janji yang dibuat oleh mereka.